Bayangkan sebentar, bagaimana sebuah hubungan terasa rapuh ketika salah satu pihak mudah terbakar amarah. Kata-kata yang seharusnya lembut justru berubah jadi pisau. Senyum yang seharusnya menyembuhkan berganti dengan tatapan penuh luka. Filsuf Stoik pernah mengingatkan kita bahwa manusia tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar dirinya, tetapi ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan disinilah kunci hubungan yang baik bukan dimulai dari orang lain, melainkan dari dirimu sendiri. Setiap hubungan yang sehat tidak pernah lahir dari keinginan untuk saling menguasai, melainkan dari kemampuan untuk saling menenangkan. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa berharap orang lain selalu sesuai dengan kehendak kita. Namun, kita bisa melatih diri untuk tetap tenang, meski orang lain berbeda, meski situasi tidak seperti yang kita bayangkan. Tenang bukan berarti diam, melainkan kemampuan menjaga hati tetap jernih saat badai emosi datang. Ketenangan adalah fondasi dari setiap hubungan yang baik. Jika hati kita penuh amarah, penuh kecurigaan, penuh luka lama yang belum sembuh, maka setiap interaksi akan terasa berat. Kata yang sederhana bisa terdengar seperti serangan, sikap kecil bisa disalahartikan sebagai penolakan. Tetapi ketika jiwa sudah lebih tenang, kita mampu melihat lebih jernih. Kita bisa mendengar tanpa buru-buru membalas. Kita bisa memahami tanpa harus selalu membenarkan diri sendiri. Hubungan yang kuat tidak dibangun dengan keinginan untuk menang dalam setiap perdebatan. Ia dibangun dari kesediaan untuk meredakan api di dalam dada. Stoikisme mengajarkan kendalikan apa yang ada dalam dirimu. Jangan sibukkan diri dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Pasanganmu, sahabatmu, keluargamu, bahkan rekan kerja sekalipun tidak selalu bisa mengikuti maumu. Mereka punya jalan pikiran, pengalaman, dan cara pandang sendiri. Yang bisa kamu kuasai hanyalah sikapmu sendiri. Banyak orang gagal membangun hubungan yang baik karena terlalu sibuk menuntut orang lain berubah. Padahal, hubungan akan lebih kuat ketika kita yang terlebih dahulu menata batin. Orang lain mungkin tidak segera berubah, tetapi mereka bisa merasakan energi yang lahir dari sikap kita. Ketika kita tenang, orang di sekitar pun ikut merasa aman. Ketenangan itu menular. Seperti angin sejuk yang membuat siapapun nyaman berada di dekatnya. Bayangkan sebuah percakapan sederhana. Ketika orang yang kamu cintai sedang marah, lalu kamu ikut terpancing, api hanya akan melawan api. Namun jika kamu mampu menahan diri, mendengarkan dengan tenang, memberi ruang bagi emosinya untuk reda, maka percakapan bisa menemukan jalan keluar. Inilah seni yang diajarkan para filsuf. Jangan biarkan emosi orang lain mencuri ketenangan batinmu, sebab jika batinmu goyah, hubungan akan retak. Tetapi jika batinmu tenang, bahkan amarah orang lain pun bisa padam perlahan. Ketenangan lahir dari latihan. Tidak ada orang yang tiba-tiba tenang dalam menghadapi masalah. Sama seperti otot, ketenangan harus dilatih setiap hari. Mulai dari hal kecil, seperti menerima keterlambatan orang lain tanpa berlebihan, atau menerima perkataan yang kurang menyenangkan tanpa langsung membalas dengan kasar. Dari latihan kecil itu, jiwa kita ditempa, hingga ketika masalah besar datang, kita sudah terbiasa menahan diri dan menjaga hati. Tetap jernih. Stoikisme menekankan bahwa hubungan yang baik tidak berarti tanpa konflik. Justru konflik adalah ruang di mana kita belajar. Tetapi yang membedakan, orang yang tenang tidak menyalakan api lebih besar. Ia mengubah konflik menjadi kesempatan untuk memahami. Ia tidak memandang masalah sebagai ancaman, melainkan sebagai guru yang mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Hubungan yang kuat selalu dimulai dari seseorang yang berani menenangkan dirinya sendiri. Bukan menunggu orang lain lebih baik terlebih dahulu, bukan menunggu keadaan berubah sesuai harapan, melainkan mulai dari diri sendiri. Jika kamu ingin hubunganmu penuh pengertian, maka belajarlah untuk terlebih dahulu mengerti. Jika kamu ingin orang lain mendengarkanmu, belajarlah mendengarkan lebih dahulu. Jika kamu ingin dihargai, mulailah dengan menghargai. Semua dimulai dari dirimu. Seringkali kita merasa hubungan hancur karena orang lain. Kita berkata, kalau saja dia tidak keras kepala, kalau saja dia lebih peka, kalau saja dia tidak egois, maka hubungan ini akan baik-baik saja.
Namun stoikisme mengingatkan itu adalah hal di luar kendali kita. Apa yang ada di dalam kendali kita adalah bagaimana kita menyikapi semua itu. Kita bisa memilih untuk marah, bisa memilih untuk pergi, atau bisa memilih untuk tetap tenang dan mencari jalan tengah. Pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Ketika hati tenang, kita bisa membedakan mana yang penting dan mana yang hanya sekadar melukai ego. Tidak semua hal perlu dibalas. Tidak semua kata harus dijawab. Kadang memilih diam adalah kebijaksanaan. Kadang memberi ruang adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Dari situlah hubungan menemukan kekuatannya, bukan karena tidak pernah ada masalah, tetapi karena ada ketenangan yang selalu menjaga orang. Yang tenang bukan berarti tidak punya emosi. Ia tetap manusia biasa, bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa. Tetapi ia tidak membiarkan emosi menguasai hidupnya. Ia memberi ruang bagi emosi untuk lewat, tanpa harus mengubah siapa dirinya. Ia tidak menolak perasaan, tetapi juga tidak diperbudak olehnya. Inilah kualitas yang membuat hubungan menjadi lebih kokoh. Sebab bersama orang yang tenang, kita merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Ketika kamu mampu menenangkan dirimu, kamu sedang memberi hadiah terbesar bagi hubunganmu. Hadiah berupa rasa aman, rasa dihargai, rasa diterima tanpa syarat. Orang yang kamu sayangi tidak selalu membutuhkan nasihat panjang. Kadang mereka hanya butuh kamu hadir dengan hati yang tenang. Kadang mereka hanya butuh tahu bahwa meski dunia sedang kacau, ada satu tempat di mana mereka bisa merasa damai. Dan tempat itu adalah dirimu. Jangan menunggu hubungan sempurna untuk belajar tenang. Justru belajarlah tenang di tengah ketidaksempurnaan hubungan itu sendiri. Sebab ketenanganmu lah yang akan menjadi jangkar ketika badai datang. Dan jangkar itu yang membuat hubungan tidak mudah terombang-ambing. Seperti kapal yang tetap tegak meski ombak menghantam. Hubungan yang berakar pada ketenangan tidak akan mudah karena mulailah dari hari ini. Latihlah dirimu untuk lebih tenang. Saat berbicara, pilih kata-kata yang tidak melukai. Saat mendengar, jangan buru-buru menilai. Saat menghadapi masalah, tarik napas dalam-dalam sebelum merespons. Setiap tindakan kecil ini akan melatih jiwamu. Hingga suatu hari nanti kamu akan menyadari, hubunganmu menjadi lebih kuat bukan karena orang lain berubah, melainkan karena kamu berhasil menjaga ketenanganmu sendiri. Itulah seni sederhana yang diajarkan para filsuf. Hubungan yang kuat selalu dimulai dari diri yang tenang, bukan dari kata-kata manis, bukan dari janji yang indah, melainkan dari kemampuan menjaga batin tetap damai. Karena hanya hati yang tenang, yang mampu mencintai dengan bijaksana. Hanya jiwa yang tenang, yang bisa merawat hubungan dalam jangka panjang. Jika kamu ingin hubunganmu lebih kuat, belajarlah menenangkan dirimu lebih dulu. Karena pada akhirnya, ketenangan dirimu adalah pondasi dari segala hubungan yang baik. Itulah narasi tentang seni stoik dalam membangun hubungan yang kuat dengan memulai dari ketenangan diri. Kalau menurutmu, apakah ketenangan diri memang bisa menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan agar tetap sehat dan harmonis? Silakan bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah.